Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru mengenai nasib tenaga honorer pada seleksi P3K tahun 2024, yaitu ini yang terjadi jika tenaga honorer hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun 2024 mendapatkan NIP. Tetapi untuk kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K dan seleksi CPNS tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K 2024 tak lama lagi dibuka pemerintah setelah Menpan RB Abdullah Azwar Anas menetapkan mekanisme dan aturannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 lalu. Mekanisme tersebut tertuang pada keputusan Menpan RB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 yang masing-masing terbagi untuk aturan umum, jabatan fungsional guru, dan jabatan fungsional kesehatan. Salah satu yang menjadi kepastian pada mekanisme tersebut adalah seleksi P3K 2024 hanya diperuntukkan bagi para honorer. Dalam hal ini, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagyo menyampaikan seleksi P3K tahun 2024 diperuntukkan bagi honorer pelamar prioritas XTHK2 sesuai database THK2 di BKN. Selanjutnya non-ASN yang terdata di database BKN serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Secara umum, seleksi P3K 2024 terbuka untuk seluruh honorer kecuali memang ada yang tidak memenuhi persyaratan. Tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar seleksi P3K 2024 juga bisa diketahui dengan memahami sejumlah kriteria pada keputusan Menpan RB. Hal lain yang disampaikan oleh Abba adalah soal kelulusan dan pemeringkatan dalam seleksi P3K. Abba menjelaskan bahwa kelulusan bukan lagi ditetapkan melalui nilai passing grade atau ambang batas tetapi berdasarkan peringkat terbaik. Khusus bagi non-ASN atau honorer database BKN yang meraih peringkat terbaik namun tak mendapatkan formasi sesuai keahlian akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas Abbas Subagyo, dikutip dari laman resmi Kemenpan RB.
Apa yang terjadi jika tenaga honorer mendapatkan peringkat terbaik tapi hanya menjadi P3K paruh waktu? Sebelumnya dijelaskan adanya P3K paruh waktu dan penuh waktu karena target honorer yang harus diselesaikan secepatnya mungkin berdasarkan amanat Undang-Undang ASN. Banyak honorer yang harus diangkat menjadi P3K, namun anggaran pemerintah yang tersedia untuk penggajian tidak mendukung di setiap daerah. P3K paruh waktu nantinya hanyalah honorer yang diberikan nomor induk pegawai atau NIK atau NIP sebagai P3K tapi belum diberikan gaji. Maksudnya, gaji yang diperoleh oleh P3K paruh waktu tetap gajinya selama menjadi honorer tanpa dikurangi dan tidak ditambah. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa honorer yang nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mereka yang sudah bekerja di instansi pemerintah dan telah mendapatkan gaji sebagai honorer. Para honorer ini nantinya dijadikan P3K paruh waktu dengan diberikan NIP jika keuangan daerahnya belum mendukung. Sementara gaji yang didapatkan tetap seperti yang mereka terima saat masih berstatus honorer hingga diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kapan P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu dan diberikan gaji sebagaimana ASN P3K pada umumnya? Hal tersebut dilakukan saat keuangan daerah tempat bekerja sudah cukup dan mampu memenuhi penggajian P3K penuh waktu. Dapat dikatakan bahwa P3K paruh waktu adalah tenaga honorer yang berubah status saja menjadi ASN tapi belum diberi gaji sebagaimana mestinya gaji P3K. Nah, ketika honorer yang mendapatkan peringkat terbaik pada seleksi P3K 2024 hanya menjadi P3K paruh waktu, tak akan mendapatkan gaji sebagai ASN. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai nasib tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yaitu inilah yang terjadi jika tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu 2024 dapat NIP P3K, akan tetapi gaji tetap honorer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.